Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariani dengan NIM B22060034 Prodi S1 Kebidanan, mahasiswa semester 4 Universitas Megabuana Palopo. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bidan Mulyana Laupa SST MKes selaku dosen pengampu mata kuliah pelayanan KB dan kontrasepsi. Nah, di dalam video ini saya akan memperhatikan proses pemasangan IUD dan implan. Jadi, mari disimak videonya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke proses pemasangan IUD. Yang pertama kita lakukan yaitu untuk mempersiapkan alat yang dipersiapkan. Yang pertama yaitu IUD yang steril yang belum dipakai. Selanjutnya yaitu menyiapkan handscoon atau sarung tangan. Selanjutnya kita menyiapkan juga spekulum atau cucur bebek. Selanjutnya tampung tang, tenakulum, sonde uterus, lampu sorot atau alat penerangan. Selanjutnya kita juga menyiapkan alat untuk memeriksakan TTV-nya. Nah, selanjutnya kita menyiapkan nirbeken atau bengkok. Selanjutnya ada dek steril, obat antiseptik, larutan klorin 0,5, buku catatan, alat tulis, dan kartu esektor. Nah, selanjutnya yaitu kita memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya dan suaminya untuk membaca lembar informate consent dan mintalah tanda tangan kepada klien dan suaminya. Selanjutnya kita menganjurkan kepada klien untuk mengosongkan kandung kemihnya. Selanjutnya kita pergi untuk mencuci tangan sesuai dengan standar PI. Selanjutnya kita keringkan dengan kain yang bersih. Setelah itu kita menganjurkan klien untuk naik ke tempat tidur dan kita melakukan palpasi di area perutnya dan periksa apakah ada nyeri, tumor, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan panggul. Bantulah klien untuk berbaring dalam posisi lithotomy. Nah, selanjutnya itu kita jelaskan kepada klien mengenai pemeriksaan panggul yang akan dilakukan. Dan kita melakukan kain penutup. Kita memberikan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul. Nah, selanjutnya kita pakai sarung tangan steril atau DTT. Selanjutnya kita atur peralatan pencahayan, dekatkan alat-alat yang akan kita pakai, lakukan inspeksi pada genitalia eksternanya. Selanjutnya kita palpasi kelenjar skene dan Bortolini. Selanjutnya memasukkan spekulum secara berhati-hati. Lakukan pemeriksaan inspekulum meliputi ada beberapa. Yang pertama itu periksa adanya lesi atau keputihan pada vagina. Selanjutnya inspeksi serviks. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali kepada tempat yang semula. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bimanual, di mana pemeriksaan bimanual yang pertama yaitu kita pastikan gerakan serviks itu bebas, tentukan besar dan posisi uterusnya. Selanjutnya kita memastikan klien tidak mengalami kehamilan, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adneksanya. Selanjutnya setelah melakukan semua tindakan itu, kita buka sarung tangan kita dan kita celup ke dalam larutan klorin 0,5 dan buang ke tempat sampah yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya setelah itu semua kita lakukan, selanjutnya kita melakukan tahap pemasangan IUD-nya. Mari disimak. Di sini saya akan melakukan pemasangan IUD, di mana tahap pertama yaitu kita memasang lampu sorot agar di sini kelihatan lebih jelas dan terang. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, kita memasukkan IUD ke dalam tabung inserternya. Nah, kita pasang itu di tempat yang datar. Di sini sudah terpasang seperti ini. Dia akan masuk ke dalam tabungnya, tabung inserternya. Sudah jelas atau tidak? Nah, selanjutnya itu kita memakai handscoon atau sarung tangan yang steril. Nah, ini ada ya, kita pasang. Nah, setelah pemasangan sarung tangan ini, kita lanjut untuk memasukkan spekulum atau cucur bebek ke dalam vagina ibu dengan cara kita menyuruh ibu untuk menarik nafasnya agar
ibunya tidak kesakitan. Pertama-tama kita memasukkan spekulum dengan cara kita memiringkan spekulumnya. Setelah itu masuk sedikit, kita balik seperti ini atau kita putar, lalu kita masukkan ke dalam sampai di pangkal vagina, sampai di muka rahim. Nah, selanjutnya kita buka seperti ini. Nah, ini sudah terbuka ya, vaginanya juga sudah kelihatan di dalam begini. Nah, itu seperti itu di dalam sudah kelihatan ya, sudah jelas kelihatan. Selanjutnya kita kunci. Ya, ini sudah terkunci. Selanjutnya itu kita usap serviks dengan larutan antiseptik. Nah, ini larutan antiseptik sudah dengan kapas. Kita kasih begini. Setelah itu kita memasukkan, kita usap serviks, kita bersihkan dalam begini. Nah, setelah itu kita keluarkan. Nah, setelah itu kita menjepit serviks dengan tenakulum. Ini tenakulum seperti seperti guntingnya, bentuknya memang seperti itu. Nah, kita menjepitnya, kita masukkan ke dalam, lalu kita jepit dengan posisi jam 11. Kenapa harus posisi jam 11? Supaya tidak menyebabkan pendarahan. Kenapa bisa? Karena kalau jam 12 itu banyak pembuluh darah, nanti bisa menyebabkan pendarahan. Seperti itu, kita jepit dengan posisi jam 11. Nah, setelah itu, jika tenakulumnya sudah menjepit di dalam, kita menjepitnya dengan satu bunyi ketekan saja, jangan 2 kali, karena bahayanya nanti serviksnya bisa robek. Nah, selanjutnya itu kita juga menjepitnya jangan terlalu di pinggir dan jangan terlalu di bagian dalam, cukup di tengah-tengah saja. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan sonde uteris dengan tidak menyentuh. Dengan cara seperti ini kita masukkan sonde uterisnya untuk mengukur di bagian di dalam sampai di mana. Nah, kita melihat lalu kita keluarkan. Jika dia sonde uterisnya ini sampai di bagian dalam, kita bisa masih mendorongnya sedikit. Nah, kita lihat sampai di mana bagian basahnya, berarti itu sampai ukuran ukuran uterusnya. Nah, kita lihat sampai mana. Nah, setelah itu kita mengukur IUD-nya dengan sonde uterusnya, kita kasih begini saja. Kita lihat, oh sampai di 7 ya, sampai di 7, lalu kita simpan ini di bengkok atau nirbeken. Nah, selanjutnya itu kita keluarkan inserter dari kemasannya. Kita keluarkan dengan cara seperti ini. Kita keluarkan. Setelah itu, tanpa menjatuh permukaan sedikit pun, kita memegang bagian sininya. Bagian ini kita pegang begini, kita masukkan jari kita. Nah, selanjutnya itu pegang inserternya sedemikian sehingga leher biru dalam posisi horizontal. Nah, ini sudah merupakan posisi horizontal. Nah, selanjutnya itu kita pegang dan tahan tenakulum dan kita memasukkan IUD-nya. Kita memasukkan ke dalam sampai di bagian permukaan rahim. Nah, setelah itu kita menarik tabung inserternya. Sedikit kita menarik. Nah, setelah ini kita bisa melihat ke dalam untuk memastikan apakah sudah terbuka, dan ternyata sudah terbuka. Nah, setelah itu kita menarik ini nih. Kita menarik. Nah, ini sudah keluar ya, keluar.
Nah, kita simpan di Nirbeken. Nah, selanjutnya itu kita tarik tabung inserternya. Kita tarik. Lalu setelah itu kita gunting. Kita gunting pada ada seperti benang atau kita gunting 3 atau 5 cm kita simpan di dalam. Setelah itu kita gunting, kita keluarkan tabungnya, inserternya keluar. Nah, setelah itu kita menyimpannya. Nah, selanjutnya kita mengeluarkan tenakulumnya. Kita keluarkan tenakulum dengan hati-hati supaya ibunya tidak kesakitan. Kita membuka dan kita mengeluarkan tenakulumnya, lalu kita menyimpan di Nirbeken. Lalu kita melihat ke bagian dalam apakah terjadi pendarahan atau tidak. Nah, setelah itu kita dep kapas atau kita tempelkan kapas ke dalam uterus supaya jika ada pendarahan dia. Selanjutnya kita lihat sampai beberapa menit, 1-2 menit, lalu kita lihat apakah ada pendarahan atau tidak. Jika tidak berarti aman. Nah, selanjutnya itu jika semua aman, tutup spekulumnya. Menyuruh ibunya untuk menarik nafas. Nah, setelah spekulumnya tertutup, kita menariknya perlahan demi perlahan sambil menyuruh ibunya, "Ternapas ki ibu, ternapas kina." Baru setelah itu kita memutar spekulumnya dengan arah seperti ini. Setelah itu kita tarik. Nah, "Ternapas ki ibu." Langsung kita tarik seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan semua alatnya ke dalam Nirbeken. Nah, selanjutnya handscoon kita buang ke tempatnya dan kita merapikan alatnya kembali. Nah, kita simpan alatnya kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita melakukan praktik pemasangan implan, di mana proses pemasangan implan tahap pertamanya sama saja seperti IUD tadi, yaitu kita mempersiapkan alat yang kita persiapkan. Yang pertama yaitu kom kecil steril, handscoon steril, selanjutnya trokar untuk mendorong nanti IUD-nya. Selanjutnya kita menyiapkan skapel atau bisturi. Selanjutnya klem lurus, duk steril yang berlubang, pinset, disimpan di luar bak instrumen. Selanjutnya ada implan dalam kemasan. Selanjutnya kita juga menyiapkan spuit 3 cc untuk memasukkan nanti anestesinya. Selanjutnya kita menyiapkan betadin. Selanjutnya kita menyiapkan kasa steril, kapas DTT, spidol untuk membuat nanti pola tempat memasukkan implannya. Dan yang terakhir kita menyiapkan larutan klorin 0,5%. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan pasien, di mana jika pasien datang kita sambut, "Silakan masuk ibu, duduk di sini." Selanjutnya kita memperkenalkan nama seperti, "Baik ibu, perkenalkan nama saya bidan ini yang bertugas pada hari ini di puskesmas." Selanjutnya kita tanya kepada ibunya, "Ibu ada alergi terhadap obat anestesi atau tidak?" Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti kita memeriksakan tekanan darah ibunya, suhu ibunya, berat badan ibunya. Selanjutnya itu kita menganjurkan klien untuk mencuci lengannya menggunakan sabun dan membilasnya dengan bersih. Pastikan tidak ada sama sekali sisa sabunnya. Nah, lengan yang dicuci itu dari atas ke bawah sini seperti ini, satu lengan semua dicuci. Bukan cuma yang bagian sini dicuci saja, tapi semua bagian sini dari atas sampai bawah dicuci. Nah, sembari klien mencuci tangan, kita juga pergi mencuci tangan kita agar steril. Nah, setelah klien mencuci tangannya, kita menyuruh klien, kita mengarahkan klien untuk naik ke meja tindakan agar ditindaki. Nah, selanjutnya kita mengalasi tangan pasien menggunakan kain supaya jika ada pendarahan nanti darahnya tidak melebur.
Atur posisi lengan dengan benar. Lengannya itu menjauhi dada seperti yang saya bilang tadi. Nah, selanjutnya itu tentukan tempat pemasangannya. Tempat pemasangannya itu 8 cm dari siku. Dari 8 cm dari lipatan siku ya. Lipatan siku bukan siku ya, lipatan siku. 8 cm. Nah, contohnya ini. Jadi ini adalah contoh lengan yang akan saya tusuk. Karena tidak mungkin kalau lengan saya sendiri saya tusuk. Selanjutnya itu kita beri tanda pada tempat yang akan kita tusuk atau tempat yang akan kita masukkan implan. Nah, kita memberi tanda seperti huruf V. Kenapa begitu? Supaya pasien gampang menemukan tempatnya. Kalau misalnya bersebelahan baku dempet, nanti klien ini susah untuk menemukan tempatnya. Jadi seperti itu. Nanti kliennya kepikiran di mana nih satu ini atau bagaimana gitu. Jadi ini ndak kentara ya di kamera begini bentuk V begini. Karena soalnya ini. Nah, setelah itu kita mengecek semua perlengkapan alatnya apakah sudah lengkap atau tidak. Di sini ada beberapa alatnya ya sudah lengkap. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan cuci tangan. Sebelum melakukan tindakan itu kita sebaiknya mencuci tangan sesuai standar PI. Kita mencuci tangan itu, nah sudah bersih, kita persingkat saja cuci tangannya. Nah, selanjutnya itu kita memakai handscoon steril. Nah, seperti ini ya. Kita pakai handscoon-nya seperti ini. Setelah itu kita usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik dengan arah keluar seluas 8 sampai 3 cm. Nah, jadi begini seperti obat nyamuk. Kita usap seperti ini dari dalam keluar begini keluar itu. Nah, setelah itu kita simpan kapasnya. Nah, setelah itu kita pasang dok steril di sekeliling. Nah, ini ada dok sterilnya tadi jatuh ya teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita sudah memasang dok sterilnya seperti ini ya, ini mungkin lubangnya terlalu besar. Nah, selanjutnya kita menyuntikkan ini jarum suntiknya. Kita suntikkan anestesi lokal sebanyak 0,3 atau 0,5 cc tepat di bawah kulit pada tempat yang akan diinsisi. Yang tadi telah ditentukan itu kita rapatkan dulu ini jarum suntiknya supaya tidak keluar. Nah, kita jangan membuka ini dulu, jangan membuka ininya. Nah, pertama kita guncang-guncang seperti ini agar obatnya tercampur ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tusuk dan kita ambillah. Ambil begini ya teman-teman. Kita ambil sebanyak 5 lah atau 3 cc, ini sudah 3. Nah, setelah itu kita simpan ini kalau habis. Nah, selanjutnya kita lihat di atas sini apakah ada udara atau tidak. Jika ada, kita keluarkan sedikit supaya udaranya jangan ini dikasih begini, karena nanti udaranya itu mencari tempat yang paling tertinggi seperti itu ya. Nah, sebelum kita menyuntikkan ini anestesi ke dalam tubuh ibu, kita tanya terlebih dahulu kepada ibunya, ibu adakah alergi anestesi tak sebelumnya? Jika ibunya bilang tidak tahu Bu Bidan, berarti itu kita tanya, bilang ibu pernah Kika cabut gigi sebelumnya atau pernah Kika dioperasi? Kalau dia bilang iya pernah dulu cabut gigi Bu Bidan, berarti itu sudah aman ya, bisa disuntikkan masuk ke dalam.
begitu. Nah, kita masukkan, pertama-tama kita masukkan ke dalam seperti ini ya. Kita suntik ke dalam seperti ini. Kita suntik di bawah kulit ya, di bawah kulit seperti ini, sedikit-sedikit sampai. Nah, setelah itu kita keluarkan sedikit-sedikit saja, sedikit demi sedikit, sedikit saja. Nah, setelah itu kita suntikan ke bagian sampingnya lagi yang tadi sudah kita kasih tanda kan ada 2. Nah, kita suntik lagi ke dalam seperti ini. Seperti ini ya, mungkin tidak terlalu kentara tapi seperti itu. Nah, setelah itu kita keluarkan sedikit-sedikit lagi, sedikit saja. Nah, sampai cairan anestesinya ini tersisa sedikit, jangan dikeluarkan semua. Setelah itu kita ujilah, kita raba-raba atau kita sentuh-sentuh, kita tanya ibunya, ibu sakit gak kita rasa? Kalau ibunya bilang sakit, coba kita tanya lagi tanpa menyentuh, ibu sakit gak? Kalau ibunya bilang sakit bidan, berarti ibunya itu mungkin cuma pengaruh sugestinya. Nah, selanjutnya kan nanti kita lihat di sini setelah dimasukkan cairan anestesi, kita lihat nanti menggelembung jika semua sudah dimasukkan ke dalam, semua masuk. Nah, setelah dimasukkan anestesi, kita simpan ini suntiknya ke dalam tempat sampahnya. Nah, setelah itu setelah diraba-raba ibunya sudah tidak merasakan. Nah, selanjutnya kita buat insisi. Nah, kita buat insisi selebar 2 mm lah. Tapi bisa juga melakukan penusukan langsung menggunakan trokar, tapi alangkah baiknya kita buat dulu insisi sedikit lah di atas kulit sedikit saja, atau 2 mm lah begini. Kita lakukan sedikit insisi begini, atau potongan begini sedikit kita buka. Nah, setelah itu kita masukkan trokarnya. Ini adalah trokar. Di sini sudah ada isinya implan ya teman-teman. Di sini sudah ada isinya implan. Kita masukkan trokar sampai di atas tanda 1 ada di sini. Batas tanda 1-nya sini. Jangan terus-terus, nanti lengan ibunya luka. Nah, jangan dikasih masuk sampai full di sini ya teman-teman, nanti luka ibunya kesakitan karena di sini tidak tadi dikasih masukkan tidak banyak. Nah, selanjutnya kita tusuk trokar ini masuk ke dalam mungkin ini agak sulit ya karena ini kain ya teman-teman, tapi beda kalau sudah Nah, kita masukkan ke dalam yang sudah diinsisi tadi atau sudah dimasukkan tadi anestesi. Kita masukkan begini. Kita tahan seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah sampai di batas 1-nya. Setelah itu kita masukkan pendorongnya. Ini pendorongnya. Ini kita masukkan dengan cara begini. Masukkan. Kita dorong sampai implannya keluar. Nah, jika setelah itu kita keluarkan kembali trokarnya. Keluarkan kembali trokarnya pelan-pelan, tarik nafas ibu. Sebelum melakukan tindakan itu kita harus menyuruh ibunya untuk tarik nafas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, kita lihat di sini apakah implannya keluar atau tidak. Jangan sampai implannya keluar di permukaan sini, ada ujung-ujungnya implannya keluar. Selanjutnya itu kita masukkan di bagian sampingnya, di bagian yang satunya lagi kita masukkan yang satunya lagi.
Nah, tapi sebelum memasukkan itu kita raba dulu kapsul yang di sebelahnya tadi kita masukkan, apakah masuk betul ji atau tidak. Jangan sampai kita lihat Mi tidak ada Mi ujungnya di sini, oh sudah masuk Mi padahal tidak masuk ji. Begitu. Kita raba-raba, oh ada ji. Nah, kita tekan ujungnya dan tutup dengan benhide. Nah, selanjutnya itu kita masukkan yang satunya lagi. Kita masukkan yang satunya, kita masukkan ya seperti ini. Nah, ini sudah masuk sampai di batasnya, lalu kita tahan di ujungnya sini, kita tahan ya. Kita tahan seperti juga tadi yang pertama, kita tahan di bagian ujungnya sini. Kita tahan. Begitu, mana? Kita tusuk begini. Kita bukan ini. Kita tahan. Keluar, kita tahan ya. Setelah itu kita tarik keluar begini. Nah, setelah itu kita lihat, oh tidak ada jipalek keluar. Nah, selanjutnya kita sudah tidak ada keluar. Nah, ditekan ini tempat insisinya tadi, ditekan dengan kasa atau menggunakan untuk menghentikan pendarahan. Kita tekan dengan kasa. Ini anggaplah ini kasa ya teman-teman. Kita tekan di sini. Di sini untuk menghentikan pendarahan. Nah, selanjutnya itu kita dekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan band aid. Setelah itu kita raba-raba dulu, iya ada betul jika di dalam atau tidak. Raba-raba, oh ada ji gitu. Nah, selanjutnya itu setelah pemasangan semua, kita beri petunjuk kepada klien cara merawat lukanya. Bila ada darah, nanah atau kapsul keluar dari luka insisi, harus segera memeriksakan diri. Nah, selanjutnya itu masukkan semua peralatan ke dalam larutan klorin, pisahkan trokar dari pendorongnya, masukkan sampah ke dalam tempatnya, pisahkan sampah infeksius dan non-infeksius. Nah, selanjutnya itu kita celupkan tangan kita yang masih menggunakan handscoon ini ke dalam larutan klorin 0,5% dan buka secara berbalik. Nah, selanjutnya itu kita mencuci tangan sesuai standar PI kembali. Nah, selanjutnya kita observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang. Begitu kita menanyakan ke klien, dan jika ada nanti kelainan dia rasakan, dia segera memeriksakan ke bidan begitu. Nah, baik, itulah tadi tahapan-tahapan pemasangan implan teman-teman. Terima kasih. Mohon kurang dan lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi praktik pemasangan IUD dan implan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Terima kasih. See you next video.